Aksi saling dorong antara massa dari penggugat dan tergugat mewarnai eksekusi tanah dan bangunan seluas 1.500 meter di Jalan Lebak Bulus 3, Jakarta Selatan. Kericuhan baru terhenti setelah pihak tergugat, yakni Hanif Radinal, anak dari Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Soeharto, jatuh pingsan. Hanif dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Meski ada insiden, namun PN Jakarta Selatan tetap melanjutkan eksekusi. Kuasa hukum tergugat menyayangkan eksekusi tersebut karena menganggap gugatan dari korban masih berproses di tahap pembuktian. Shock, dia juga kaget semuanya, tapi memang begitulah. Kita nggak tahu sebab kematiannya seperti apa. Yang pasti dapat disimpulkan kematian itu dia pingsan dulu akibat dari upaya eksekusi ini, perlawanan ini gitu loh. Mungkin saya datang ke sini, kalau memang kekuatan pembuktian dari termohon itu sudah ingkrah. Tidak mungkin datang ke sini, karena memang banyak perkara-perkara lanjutannya yang endingnya terbantahkan kemenangan dari termohon. Pihak kuasa hukum menyatakan akan tetap melanjutkan gugatan hukum terkait dugaan mafia tanah dalam upaya pengosongan paksa ini. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, selain 3 informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya yang akan kami hadirkan di Sindo Sore. Saya Arjuno Syaputra, berikut Sindo Sore selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah hal pada Menteri Kabinetnya pada sidang kabinet terakhir yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Ia meminta menterinya ikut serta mendukung kelancaran rencana dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Demi mendukung rencana dana program kerja Presiden terpilih, Jokowi meminta para menterinya ikut merumuskan kebijakan sesuai dengan visi misi Prabowo Gibran. Jokowi menjelaskan dukungan kepada rencana dan program kerja diharapkan dapat membuat laju pemerintahan Prabowo Gibran semakin cepat dan bisa langsung kerja usai dilantik. Selain itu, Jokowi berharap para menterinya mampu menjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat dengan menahan inflasi dan daya beli masyarakat agar tetap tumbuh. Ia tak ingin menterinya membuat kebijakan yang kontroversial karena khawatir menimbulkan ketegangan dan pertentangan. Jokowi kembali meminta maaf dan berterima kasih atas kinerja menterinya. Ia meminta maaf jika ada sikap maupun tutur katanya yang membuat para menteri menjadi sakit hati. Republik Indonesia tahun 2024. Ya, Presiden Joko Widodo meminta sejumlah hal pada menteri yang hadir dalam sidang kabinet terakhir di Ibu Kota Negara. Apa saja pesan terakhir Jokowi kepada menterinya? Berikut informasi lengkapnya. Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari ke sana. Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan derajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan
masyarakat luas yang berpotensi menimbulkan gejolak. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf pada Bapak semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah hal pada Menteri Kabinetnya pada sidang kabinet terakhir yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Yang pertama yaitu para menteri mendukung transisi pemerintahan. Selanjutnya, para menteri tidak membuat kebijakan ekstrim yang menimbulkan gejolak. Yang ketiga, para menteri wajib mendukung program Prabowo Gibran. Lalu yang keempat, TNI Polri harus mendukung transisi pemerintahan. Lalu juga yang kelima, TNI Polri harus menjaga pilkada serentak. Dan yang terakhir, TNI Polri menjadi garda terdepan untuk melindungi perempuan dan anak. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, bangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir, Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%. Istana Garuda sudah mencapai 92,3%. Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%. Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%. Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%. Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%. Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%, dan Sumbu Kebangsaan tahap 1 atau Plaza Seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%. Dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdirikan reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Dikebutnya infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN yang menyebabkan kemacetan. Selain macet, permasalahan lain yang terjadi yakni kondisi jalan berdebu dan semakin parah jika kawasan IKN hujan. Praktis, badan jalan berlumpur. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota, anggota terutama di pertigaan-pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini langsung bisa mengurangi. Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim mempersiapkan rekayasa jalan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede dengan tegas mengatakan siap menggantikan para terpidana kasus Vina yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Pernyataan tersebut disampaikan lantaran Dede merasa bersalah telah membuat kesaksian palsu yang membuat seluruh terpidana mendapat hukuman.
Saksi kunci kasus pembunuhan Vina, Dede, menyampaikan permintaan maafnya kepada ke-6 terpidana saat hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang PK hari ini. Dalam keterangannya hari ini Dede mengaku telah berbohong saat memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di 2016 silam yang diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Adapun dalam kesaksiannya 2016 lalu Dede mengaku melihat adanya kejar-kejaran antara para terpidana dengan Vina dan Eki yang berboncengan. Atas kesaksian palsunya itu Dede menegaskan siap melakukan apapun demi menebus kesalahannya itu. Termasuk menggantikan para terpidana yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Pada tahun 2016. Kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aib berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar, Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerebek rumahnya. Betul ya? Betul, Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke saya telepon ke Rudiana, Pak. Ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana, kata saya ada surat pengadilan dari sidang, Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang, udah tenang aja, tidak usah datang. Tidak usah datang ya. Ya, dalam persidangan kemarin, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal mengungkapkan dianiaya penyidik sehingga ia terpaksa mengaku menjadi salah satu pembunuh Vina. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali ke-6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal menceritakan penyiksaan yang dilakukan anggota kepolisian kepadanya dan terpidana lain saat ditahan di Polres Cirebon Kota. Sama seperti keterangan terpidana lain, Saka mengatakan dipaksa untuk mengaku sebagai salah satu pelaku pembunuh Vina dan Eki. Jadi saudara disiksa tidak hanya sekali itu saja? Iya. Tiap hari disiksa. Tiap hari disiksa? Iya. Nyampe dipindah ke Polda juga masih disiksa. Baru nyampe di Polda. Oh, kemudian waktu itu kamu di Cirebon? Iya. Ya, sampai tangan kamu itu dikasih kursi, iya. Orangnya ada. Iya. Itu sampai cacat, ya kan? Iya. Nah, waktu di Cirebon, sebelum ke Polda dulu ya, saya mau urut ini detail ya supaya tahu ya. Waktu di Cirebon, itu akhirnya saudara mengaku? Mengaku, karena sudah tidak kuat lagi menahan pukulan dan siksaan. Apa yang saudara akui pada waktu itu? Ya bilangnya di situ juga udah ada keterangannya, kamu memukul 1 kali. Saka jawab cuma iya aja, jadi Saka udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Baik, ingat dulu ya, waktu di Cirebon, belum ke Polda ini. Iya. Sebelum pindah ya, supaya square-nya jangan berbeda nanti ya. Waktu di Cirebon, tadi saudara katakan disiksa, iya. Kan dipukul, ditonjok, ya kan? Dikasih balsem. Dikasih balsem? Iya. Apa itu balsem? Dari mata sampai ke alat kelamin. Yang lain juga sama. Balsem dikasih ke ada alat kelamin kamu? Iya. Gua menggelepar dong. Itu posisi waktu di dalam sel. Dalam sel. Ke mata juga ada? Iya. Siapa yang melakukan itu? Itu disuruh sama polisi, kalau nggak mau disiksa lagi. Jadi terpaksa mau nggak mau, terus juga sama cabai kering ke alat kelamin. Ke alat kelamin? Nggak mau, terpaksa. Harus mengikuti kemauannya oknum kepolisian. Jadi kamu dibuka baju, ditelanjangin gitu? Itu, ya. Jadi nggak ditelanjangin, jadi posisinya kan waktu pertama ditangkap kan pakai celana panjang. Di situ celana panjangnya dipotong. Dipotong, terus? Iya. Terus besoknya ada keluarga ngejenguk tapi nggak bisa ketemu, cuma dititipin aja. Jadi pakai balsemnya itu caranya masukkannya gimana? Jadi pakai tangan langsung masuk sendiri. Tangan polisi itu sendiri masukin? Pakai tangan masing-masing. Oh, disuruh tangan masing-masing memasukkan? Iya. Mau nggak mau, kalau nggak mau disiksa lagi.
Oh, jadi balsam dikas kamu Dari oknum polisi. dari polisinya. Iya. Suruh masukin ke alat kelamin Iya. dan mata. Kalau nggak mau disiksa. Iya. Sudah berapa kali saudara ingat saudara dikasih balsam seperti itu? Itu baru pertama aja 1 kali. Ya, tidak hanya sekedar mengaku disiksa, oknum polisi, Saka Tatal juga menantang jaksa bersumpah jika mereka berada di pihak yang benar. Karena kaitannya dengan Hadi yang mulia, bukan terkait dengan Saka Tatal. Makanya saya tanyakan apakah mereka didampingi, karena dia bersidang. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang mulia, dalam memori PK kami tidak pernah membantah para tersangka tidak didampingi di persidangan. Kami mengakui di persidangan memang didampingi. Tapi Miranda Rule yang kami maksud dalam PK itu adalah sejak awal. Sejak awal penyidikan, titik. Tidak sejak awal, mohon dicatat. Tidak pernah kami mengatakan tidak didampingi dalam persidangan. Terima kasih yang mulia, mohon dibaca lagi. Untuk jasa penuntut umum baik-baik dibaca lagi. Kami tetap pada catatan kami yang mulia. Berani enggak sih Bapak nyuti sama saya, taruhan nyawa? Kami tetap pada catatan kami apapun yang mereka katakan. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah hal pada menteri kabinetnya pada sidang kabinet terakhir yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Ia meminta menterinya ikut serta mendukung kelancaran rencana dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Demi mendukung rencana dana program kerja Presiden terpilih, Jokowi meminta para menterinya ikut merumuskan kebijakan sesuai dengan visi dan misi Prabowo Gibran. Jokowi menjelaskan dukungan kepada rencana dan program kerja diharapkan dapat membuat laju pemerintahan Prabowo Gibran semakin cepat dan bisa langsung kerja usai dilantik. Selain itu, Jokowi berharap para menterinya mampu menjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat dengan menahan inflasi dan daya beli masyarakat agar tetap tumbuh. Ia tak ingin menterinya membuat kebijakan yang kontroversial karena khawatir menimbulkan ketegangan dan pertentangan masyarakat. Jokowi kembali meminta maaf dan berterima kasih atas kinerja menterinya. Ia meminta maaf jika ada sikap maupun tutur katanya yang membuat para menteri menjadi sakit hati. Ya, kita tahu pemirsa Presiden sedang berkantor di IKN. Lalu apa saja agenda Presiden? Sudah bersama kami Muhammad Zulhilmi yang saat ini berada di Ibu Kota Nusantara. Hilmi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Jika dapat kami ceritakan begitu, kegiatan Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara pada hari kedua berkantor di IKN ini cukup padat Juno dan juga pemirsa. Di Jumat pagi tadi, Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna yang diikuti hampir seluruh Kabinet Indonesia Maju, yang mana tadi digelar di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Namun ada beberapa menteri yang memang tidak hadir dalam sidang Kabinet Paripurna kedua yang dilaksanakan di IKN ini, seperti Menteri Perdagangan dan juga Menteri Agama yang tadi terlihat tidak hadir dalam sidang Kabinet Paripurna. Namun untuk menteri-menteri yang memang baru bergabung di Kabinet Indonesia Maju ini tadi sudah mulai nampak terlihat, seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, kemudian Menteri Investasi Roslan Roslani juga telah bergabung tadi dalam sidang Kabinet Paripurna yang menurut Presiden Jokowi ini merupakan sidang Kabinet Paripurna terakhir di masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Tadi ada beberapa poin yang memang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang Kabinet Paripurna kedua ini, di mana diantaranya yang pertama ini Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada jajaran kabinet menterinya yang telah bekerja dengan mencanangkan program kerja, kemudian visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden.
Kemudian Presiden Joko Widodo juga tadi sempat menyinggung mengenai transisi pemerintahan yang meminta kepada jajaran menterinya untuk membantu nantinya transisi pemerintahan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin untuk menuju nanti sebelum ataupun setelah dilantik pada 20 Oktober nanti, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tadi juga Presiden terpilih yang sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini juga hadir dari ataupun dalam sidang kabinet paripurna yang dilaksanakan pada Jumat pagi tadi. Kemudian poin terakhir yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini mengenai situasi kondusif. Presiden meminta kepada jajaran menterinya untuk menjaga situasi kondusif, apalagi ini merupakan masa-masa akhir dari pemerintahannya untuk nantinya menjaga stabilitas ekonomi, kemudian stabilitas keamanan, apalagi nanti pada akhir tahun nanti Indonesia akan menggelar Pilkada serentak 2024. Dan yang menarik adalah lagi-lagi Presiden Joko Widodo ini mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajaran menterinya apabila ia telah melakukan kesalahan selama memimpin negeri ini selama hampir 10 tahun lamanya. Itu agenda Presiden Joko Widodo yang digelar pada Jumat pagi, namun tadi setelah pelaksanaan sholat Jumat, Presiden Jokowi langsung melaksanakan kegiatan agenda lainnya di lingkungan Ibu Kota Nusantara ini, seperti tadi ada meresmikan Swiss Hotel Nusantara, di mana tadi dalam sambutannya begitu Presiden Joko Widodo ini menyebut pembangunan dari Swiss Hotel ini merupakan hasil investasi dari gabungan konsorsium Nusantara yang merupakan dipimpin oleh pengusaha Aguan, dan ini merupakan Swiss Hotel Nusantara ini merupakan hotel mewah begitu ya, hotel dengan bintang 5 dengan 9 lantai dan ada 191 kamar, dan Presiden menyebut ini merupakan suatu trigger begitu untuk nantinya menciptakan keramaian di Ibu Kota Nusantara. Seperti kita ketahui bersama ini di masa akhir kepemimpinannya begitu, Presiden Joko Widodo ini memilih untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara hingga 19 Oktober mendatang atau H-1 jelang purna tugas pada 20 Oktober 2024. Namun yang dapat kami sampaikan adalah dalam berkantor di IKN ini nantinya Presiden Joko Widodo juga akan melakukan kunjungan kerja begitu ke sejumlah daerah lainnya. Namun nantinya Presiden Joko Widodo akan berangkat dari Ibu Kota Nusantara dan akan kembali ke Ibu Kota Nusantara juga begitu, Juno. Jadi ini meskipun selama sebelum purna tugas pada 20 Oktober mendatang Presiden Joko Widodo tetap melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah lain, namun dari dan juga kembali ke Ibu Kota Nusantara. Dan kami masih menunggu apa agenda selanjutnya yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari esok, di mana kita ketahui bersama biasanya jika di IKN ini Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking atau peresmian pembangunan begitu. Dan tadi juga Menseskap Pramono Anung mengatakan meskipun tadi telah digelar sidang kabinet paripurna terakhir, namun nanti masih ada rapat-rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara ini. Begitu, Juno. Baik, Hilmi, menarik tadi Anda menyebutkan bahwa besok memang agendanya belum ada yang disebutkan, belum ada bocoran. Tapi kalau bicara mengenai besok, kita tahu Anda tadi menyebutkan kemungkinan akan ada groundbreaking atau peresmian. Tapi sejauh ini, Hilmi, apakah memang sudah ada sedikit bocoran terkait agenda besok atau memang sama sekali Anda belum mendapat informasi terkait hari ketiga ya? Besok adalah hari berkantornya Presiden di IKN. Ya, memang untuk sejauh ini, Juno, kami belum menerima sedikit pun clue begitu apa agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu esok. Namun seperti yang disampaikan oleh Pramono Anung tadi, Seskap, yakni nantinya meskipun masa sidang kabinet paripurna ini telah dilaksanakan pada hari ini, yakni terakhir kalinya pada masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, namun Menseskap Pramono Anung tadi memastikan masih ada beberapa ratas-ratas dengan sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara, dan nanti juga
seperti kita ketahui bersama, Presiden Joko Widodo juga akan langsungkan begitu kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan juga akan kembali ke Ibu Kota Nusantara. Begitu, Juno. Ya, Hilmi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tidak lama lagi masa kerja kabinet akan berakhir. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpamitan ke Komisi 1 DPR RI saat rapat kerja terakhirnya. Menlu juga berpesan ke para anggota DPR untuk terus berkontribusi dalam perjuangan Palestina. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit Ibu Bapak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpamitan karena masa jabatannya akan segera berakhir. Menlu berpamitan sambil membungkukkan badan, standing applause diberikan seluruh anggota Komisi 1 ke Menlu Retno. Dalam rapat kerja terakhir dengan Komisi 1 DPR, Retno mengungkapkan rasa syukurnya telah mengemban tugas Menteri Luar Negeri selama 10 tahun. Saat berpamitan, Retno berpesan jangan pernah meninggalkan bangsa Palestina yang hak-haknya terampas. Jangan tinggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian di tengah hak-hak mereka dirampas. Ibu Bapak, selamat bekerja. Apapun amanah yang Ibu Bapak akan jalankan ke depan, saya mohon pamit. Retno akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang seiring pelantikan Presiden dan Wapres terpilih. Ya, jika Menlu Retno berpamitan dengan anggota DPR sambil membungkuk, lain lagi dengan Mendikbud Nadiem Makarim. Ia membacakan puisi di depan anggota Komisi 10 DPR RI. Mendikbudristek Nadiem Makarim menghadiri rapat terakhirnya bersama anggota Komisi 10 DPR RI Rabu 11 September 2024. Ia pun berpamitan kepada Komisi 10 dalam kesempatan ini. Nadiem memberikan suasana berbeda saat berpamitan. Ia membacakan sebuah pantun di depan anggota dewan. Tantangan kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan ke kami dan tim kami. Terus terang, kritik dan semua masukan itu membuat kita sebagai tim manajemen di Kemdikbudristek lebih baik. Dan setiap hari tertantang untuk menjadi lebih baik. Proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar. Menteri yang mempopulerkan kurikulum Merdeka ini mengaku banyak sekali kritikan terhadapnya selama mengemban tugas menjadi menteri. Meski demikian, Nadiem mengatakan pihaknya terus bekerja menjadi lebih baik. Nadiem akan mengakhiri masa tugasnya 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait isu kabinet Prabowo berisi 44 menteri. Menurut Bahlil, tidak ada masalah jika nantinya ada penambahan jumlah menteri, apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin melakukan percepatan pembangunan. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang akan dimulai pada 20 Oktober mendatang, sejumlah spekulasi terkait kabinet Prabowo mulai bermunculan. Santer dikabarkan Prabowo Subianto akan melakukan penambahan kementerian yang semula 34 menjadi 44 kementerian. Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai wacana penambahan kementerian di tubuh kabinet Prabowo Gibran bukanlah sebuah masalah. Bahlil menilai hal tersebut sah dilakukan karena menjadi hak prerogatif Presiden, apalagi Prabowo Subianto ingin melakukan percepatan pembangunan. Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Seperti diketahui, isu penambahan jumlah menteri ini berhubungan dengan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tengah dibahas oleh DPR RI. Revisi undang-undang tersebut akan mengizinkan Presiden menambah jumlah kementerian dari maksimal 34 menjadi tak dibatasi sesuai kebutuhan pemerintahan. Peneliti Indef Pusat Makroekonomi dan Keuangan Abdul Manap Pulungan menyatakan pemerintahan baru harus dapat mengatur strategi dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi. Pasalnya dalam beberapa bulan terakhir pelemahan daya beli masyarakat semakin terlihat di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja yang berpotensi masih akan berlanjut. Indef menilai pemerintah baru harus dapat memastikan kebijakan yang akan ditetapkan tahun depan tidak menambah derita ekonomi masyarakat. Sebab dengan wacana kenaikan PPN menjadi 12% di tahun depan dipastikan akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama konsumsi kelas menengah. Apalagi konsumsi rumah tangga sudah menunjukkan penurunan dan hanya tumbuh 4,9% atau melambat dari posisi rata-rata. Ditambah tidak adanya windfall komoditas yang dapat menjangkar turunnya ekonomi seperti kondisi beberapa tahun lalu. Dampak itu tergerus gara-gara kenaikan harga komoditas, jadi orang tetap berkonsumsi gitu. Nah, kalau itu akan beda nanti 2025 karena kalau tidak ada momentum kenaikan apapun itu akan terasa. Nah, dampak dari kenaikan PPN di 2022 itu baru terasa di 2023. Harga komoditas naik, konsumsi nyungsep dan menyebabkan terlihat data-data ekonomi itu memang menunjukkan perlambatan perekonomian gara-gara kebijakan fiskal dan moneter yang tadi yang sama-sama melakukan pengetatan gitu. Menteri Investasi Rosan Roslani menyatakan proyek PT Lotte Chemical Indonesia yang berlokasi di Cilegon, Banten akan mulai memproduksi petrokimia pada Maret 2025. Menurut Rosan, proyek asal Korea Selatan itu sangat penting dalam mendukung industrialisasi di Indonesia serta dapat menyerap 13.000 tenaga kerja lokal. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roslani, meninjau kawasan megaproyek pabrik PT Lotte Chemical Indonesia yang berlokasi di Cilegon, Banten. Proyek asal Korea Selatan itu telah mencapai 97,8% pembangunan dengan nilai investasi mencapai 60 triliun rupiah. Menteri Investasi Rosan menjelaskan pabrik petrokimia itu rencananya akan mulai memproduksi petrokimia pada Maret 2025 dan diharapkan dapat mengekspor hasil produksi pada Mei 2025. Mantan Ketua Umum Kadin itu juga mengungkapkan proyek tersebut sangat penting dalam mendukung industrialisasi di Indonesia serta dapat menyerap 13.000 tenaga kerja lokal. Bulan Maret 2025 ini sudah bisa memulai production dan bulan Mei sudah bisa melakukan ekspor. Jadi dan kita ketahui ini adalah industri yang sangat penting untuk pembangunan industrialisasi di Indonesia dan tentunya di saat bersamaan saya disampaikan pada saat pembangunan menyerap lebih dari 13.000 tenaga kerja yang dimana kurang lebih hanya 4% tenaga kerjanya dari Korea. Jadi ini suatu hal yang patut harus kita apresiasi juga. Di saat bersamaan, kalau sudah pabrik ini selesai, ini juga akan menyerap kurang lebih 900 orang tenaga kerja secara permanen dan masih ditambah lagi sampai 400 orang tenaga kerja tambahannya. Jadi Rosan juga berharap proyek senilai $3,9 Amerika atau sebesar 60 triliun rupiah itu bisa berdampak bagi masyarakat khususnya di sekitar Cilegon, Banten. Dan nantinya terdapat 25 produk yang dihasilkan di pabrik Lotte di Cilegon seperti etilen, polipropilen, benzen, dan sebagainya.
Warga Duri Kosambi, Jakarta Barat keluhkan minimnya aliran air bersih dari Pamjaya selama 4 tahun terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, warga harus mengandalkan sumber air tanah dari salah satu rumah. Sudah bertahun-tahun warga RT 5 RW 1 Duri Kosambi, Jakarta Barat kesulitan mendapatkan aliran air bersih. Sejumlah warga mengaku selama ini mereka harus mengandalkan salah satu sumber air tanah milik warga lainnya. Aliran air dari Pamjaya hanya mengalir secara lancar di malam hari sehingga warga terpaksa begadang menunggu aliran air yang baru optimal sekitar pukul 1 hingga 4 dini hari. Meskipun aliran air tidak optimal, warga mengaku tetap harus membayar tagihan sebesar 100 hingga 200 ribu per bulan. Warga sudah melaporkan hal ini ke Pamjaya dan mendapatkan informasi bahwa krisis air disebabkan pipa induk dari Pamjaya di area tersebut berukuran kecil sehingga aliran air tidak bisa secara optimal mencapai pemukiman warga. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambangi mantan gubernur Jakarta Sutioso. Dalam pertemuan itu dibahas keberhasilan Transjakarta dan rencana memperpanjang rute Transjakarta. Ridwan Kamil mendapat banyak masukan dari mantan gubernur Sutioso, terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutioso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono berencana akan memperpanjang rute Transjakarta tidak hanya sebatas wilayah Jakarta namun juga ke daerah sekitar Jakarta. Transjakarta rencananya juga akan diterapkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Ada hal-hal yang di zaman beliau masih relevan, ya, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian juga isu-isu kepemimpinan, beliau menerangkan tentang teori geografi, teori demografi, ya, yang menyertai betapa Jakarta ini adalah simpul dari berbagai dimensi. Nah, satu hal tentunya yang kita simpulkan adalah hal-hal baik di zaman Pak Sutioso, khususnya tentang transportasi berbasis bus ya, atau busway. Tentunya di era kita nanti, karena Jakarta punya kewajiban aglomerasi, idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi diteruskan ke sekeliling. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido berencana mengatur ulang tata kota dengan memindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan dilakukan guna mengurai kepadatan lalu lintas di pusat kota Jakarta. Tadi Nasriwan ketua apa? Tahu tidak? Ya, tadi bukan yang tadi sambutan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus turun bertemu dengan warga. Sejumlah program pun mereka sampaikan untuk perkembangan Jakarta. Salah satunya dengan pemindahan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pendistribusian masyarakat agar tidak terpusat di satu titik saja di Jakarta penting untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Ya maksud saya yang Pak RK gagas kan begini. Ya saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan itu karena pusat perkantoran kan semua di situ kan. Ya padahal orang mungkin tinggalnya di selatan ya. Artinya ini distribusi saja jika memungkinkan. Nantinya pasangan Rido atau Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat Jakarta dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya pastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Bacagub dan Bacawagup Pramono Anung Rano Karno berjanji akan memaksimalkan Jakarta International Stadium. Bahkan rencananya JIS akan dijadikan rumah bagi penggemar Persija.
Jakarta International Stadium menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini. Rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jakmania dan klub sepak bola Jakarta, Persija. Bahkan mereka berencana membuat Jakmania Center di JIS. Hal ini disampaikan keduanya saat deklarasi rumah bersama Pramono Rano di Gedung Juang Menteng Rabu sore. Bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS. Sehingga jualan merchandise di sana. Orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Saat ini hampir seluruh pertandingan kandang Persija digelar di JIS. Namun untuk latihan Persija harus menyewa lokasi lain. Padahal bila JIS menjadi markas dan rumah Persija, mereka tidak perlu menyewa lokasi lain untuk latihan. Bahkan Jakmania bisa membeli merchandise Persija langsung di JIS. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana juga menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Bahkan keduanya berjanji akan gratiskan JIS bagi Persija. Ya, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa gunakan JIS tanpa harus membayar sepeser pun. Janji ini diucapkan Dharma Kun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 yang lalu. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. DPRD Daerah Khusus Jakarta usulkan 3 nama pejabat gubernur Jakarta guna gantikan posisi Heru Budi Hartono. Dari ketiga calon yang diusulkan tidak ada nama Heru Budi Hartono. Ya, dalam rapat pimpinan gabungan yang membahas usulan nama calon PJ Gubernur Jakarta di Gedung DPRD Jakarta Pusat, perwakilan fraksi menyebutkan nama-nama yang diusung. Nama tersebut diusulkan untuk menggantikan Heru Budi Hartono yang masa jabatannya berakhir 17 Oktober 2024. Sejumlah nama yang paling banyak diusulkan oleh tiap fraksi, antara lain Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi, PLT Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir, dan PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Kembali bersama kami, pemirsa. Akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ramai dibahas warganet. Komentar-komentar akun Fufu Fafa yang kerap menghina presiden terpilih Prabowo Subianto dan melecehkan sejumlah publik figur diunggah warganet di media sosial X. Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik. Di antaranya ada Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto, SBY, dan bahkan terkesan melecehkan sejumlah perempuan hingga dinilai rasis. Tudingan Gibran Rakabuming Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun Kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X usaha catering milik Gibran bernama @Cilipari Catering. Akun X Cilipari Catering pernah mengunggah dirinya tidak bisa masuk ke akun @Raka_Genarli pada tahun 2014 silam. Dengan waktu bersamaan, akun Kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun @Raka_Genarli. Adapun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun Kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun @Cilipari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X, dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun kepada Gibran, menyebut akun @RKGBRN yang juga pernah diunggah oleh akun Kaskus Fufu Fafa. Serta Chef Arnold Purnomo juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Cilipari Catering.
Meski demikian, dilansir dari inews.id, Menkominfo Budi Aris Setiadi membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun Kaskus Fufufafa. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka juga turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun Fufufafa. Dirinya menyatakan tidak mengetahui siapa sosok di balik akun tersebut. Hingga saat ini pemilik akun Kaskus Fufufafa yang kerap menghina Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan terkesan melecehkan sejumlah figur publik masih belum diketahui kebenarannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan ini diperkuat oleh Menkominfo Budi Aris Setiadi dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Kalau Master Fufufafa itu benar? Nanti ya. Ini kan lagi banyak juga sorotan ke Mas Kaisang, sorotan. Tapi udah di dalam sama udah. Iya, maksudnya udah kita pelajari lah. Tapi itu memang bukan Mas Cawapres. Cawapres, Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Terpilih. Bukan Mas Gibran. Berarti aku bisa kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Kita sudah kemarin viral itu. Iya. Pas mau jadi kominfo masih ada yang kurang gimana? Lu banyak dong. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya. Gini, apakah kemudian akan dipolisikan? Yang nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Ya, pemirsa, heboh akun Fufufafa masih berlanjut. Website atau laman mengatasnamakan gerindra.org memuat artikel terkait akun Kaskus tersebut. Pihak Gerindra menegaskan bahwa website resmi Gerindra adalah gerindra.id, bukan gerindra.org. Ya, artikel tersebut terdiri dari 9 paragraf dengan foto artis Syahrini dan tangkapan layar mengenai komentar mesum akun Fufufafa terhadap gaya Syahrini. Tak hanya itu, website juga menulis artikel berjudul Netizen Heboh, temukan bukti akun Fufufafa milik Gibran. Prabowo diminta buka mata. Ada 5 artikel lain mengenai Fufufafa dan Gibran. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menegaskan bahwa website resmi Gerindra adalah gerindra.id, bukan .org. Ya, Dede Riswanto dihadirkan sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam persidangan, Dede mengaku diarahkan oleh Ibtu Rudiana saat memberikan berita acara pemeriksaan kasus Vina 2016 silam. Berikut keterangan Dede selengkapnya dalam persidangan. Saudara masuk lagi tanggal 27 Agustus. Ya, 27 Agustus. Apa yang saudara dengar tanggal 27 sudah masuk? Tidak dengar kejadian Aib sih, Pak. Apa kejadiannya? Aib katanya digerebek sama warga sekitar karena bawa perempuan gitu, Pak. Mendengar Aib digerebek warga sekitar karena membawa perempuan. Kapan itu kejadiannya? Cerita pagi hari, bilangnya ya kemarin apa? Kemarin, berarti tanggal 26 apa 25 kejadiannya? Ya kurang lebih tanggal 25-26, soalnya nggak tanggal juga Pak, bilangnya kemarin. Oke, karena saudara masuknya di tanggal 27 ya, jadi bilang kemarin. Kemudian apa yang diceritakan Aib? Ya saya bawa perempuan ke sini katanya digerebek sama warga sekitar katanya Pak. Terus saya dipukuli sama warga sekitar. Oke, kemudian ada lagi yang diceritakan Aib? Tidak ada sih Pak, cuma itu doang. Cuma itu doang, bahwa digerebek sama warga sekitar, lalu malamnya ya, dia nggak ceritakan dipukulin atau apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Cerita Pak, dipukulin. Apa? Ya cerita di situ dia digerebek, dipukulin juga sama warga sekitar. Ada disebutkan siapa yang memukuli Aib? Tidak Pak.
Tidak diceritakan namanya siapa, segala macam ini nggak ada yang diceritakan ya? Tidak ada sama sekali yang diceritakan. Oke, saya ingin bertanya lagi, tanggal 27 Agustus berarti saudara masuk kerja? Masuk Pak. Dari jam berapa? Dari setengah 8. Setengah 8 pagi? Setengah 8 pagi. Sampai? Setengah 5 kan baru tutup. Setengah 5, terus habis setengah 5 langsung saudara pulang atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja Pak, soalnya posisinya kan gerimis Pak, ada gerimis Pak. Gerimis? Iya gerimis. Jam berapa saudara pulang? Sekitar kurang lebih setengah 9 saya pulang ke rumah Pak. Setengah 9 saudara saksi pulang ke rumah? Ya, kurang lebih. Sebelum pulang ke rumah apa yang saudara saksi lakukan? Ya pada saat itu ya nongkrong di situ Pak, ngopi sama sesudah jam setengah 5 ya tutup. Nah, Oke, apa yang saudara? Ya ngopi, ngerokok di situ Pak. Kopi rokok habis ya. Saya sama Aib beli rokok lah Pak sama kopi. Bersama dengan Aib ya? Berdua saja? Berdua saja Pak. Tidak ada orang lain? Tidak ada. Lalu saudara ada keluar tempat kerja di tanggal 27 Agustus 2016 di atas jam 6. Kurang lebih jam 7 lebih Pak. Jam 7 lebih. Kemana saudara? Ke Warung Madura Pak. Ke Warung Madura. Apa yang saudara lakukan di Warung Madura? Saya membeli rokok Pak sama kopi. Sendiri atau bersama dengan Aib? Bersama dengan Aib, bukan Pak, naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pakai motor Aib Pak. Pakai motor Aib. Berapa lama di Warung Madura? Sebentar Pak, kurang lebih ya 2 menit 1 menit Pak, beli rokok sama kopi doang. Saset kopinya juga. Sesudah itu saudara? Langsung pulang lagi ke cucian Pak. Langsung pulang lagi ke cucian. Saudara melihat ada gelombolan atau ada orang yang nongkrong di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali Pak. Berapa jauh kira-kira dari Warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada Pak. Kalau saudara berdiri di Warung Madura kira-kira melihat ke arah SMP 11 apakah terlihat? Tidak terlihat Pak, apalagi itu malam hari, kondisi lampu gelap. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Jadi saudara tidak mungkin bisa melihat ada yang nongkrong atau tidak nongkrong di depan SMP 11? Tidak mungkin juga Pak, posisinya kan agak menikung Pak. Agak menikung ya? Jadi tidak terlihat ya? Tidak kelihatan dari Warung Madura? Iya Pak, tidak. Hebat aja bisa melihat Pak. Jadi saudara bersama dengan Aib? Iya. Dari situ saudara kembali ke? Cucian mobil Pak. Ke tempat cucian mobil. Ya. Lalu? Ya, saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya, saudara tadi sudah bersumpah untuk menyerahkan novum ya. Kami ini betul ya, yang kopiannya masih ada di kami ya. Siap. Ini betul ya. Kami minta saudara untuk saksi membacakan dahulu isi novum ini majelis. Yang mulia. Ini supaya bisa dibacakan. Ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dede Riswanto, tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juli 1993, kewarganegaraan Indonesia. Baik, pemirsa, langsung saja kita menuju Pengadilan Negeri Cirebon untuk melihat situasi terkini dari sidang PK6 terpidana kasus Vina. Berikut ini. Kata bapaknya Eki, terus cuma bilang, udah itu aja, minta kesaksian saja Pak. Gimana? Dimintai kesaksian atas pakaiannya saja. Dimintai kesaksian untuk apa? Menyaksikan apa? Menguatkan ini Pak. Iya. Menguatkan apa? Menguatkan rangkaian ini. Coba jelasin rangkaian apa, saya nggak apa-apa, bebas aja gitu. Seadanya. Menguatkan pakaian aja biar kuat katanya. Pakaian maksudnya gimana? Oh, rangkaian. Iya, pakaian juga. Bisa diceritakan nggak? Pakaian Pak. Pakaian. Baju. Iya, baju, helm. Bajunya kenapa bajunya? Nggak ngerti Pak. Saya juga tiba-tiba dimintain itu begitu saja. Oke. Tapi kemudian saudara mengikuti saran Pak Rudiana untuk jadi saksi. Awalnya ya saya bersedia karena cuma kesaksian pakaiannya saja Pak. Lanjut. Setelah itu sudah beberapa harinya didatengin Pak sama polisi lagi. Datangin ke rumah, ikut dulu yuk katanya ngobrol bentar. Pak kalau mau ngobrol di rumah aja, ngapain saya ke mobil. Nggak taunya saya ikut ke dalam mobil, di dalam udah rame Pak.
Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses pada 3 juta lebih konten yang bermuatan judi online. Selain itu, jumlah deposit masyarakat dalam situs judi online menurun hingga 34,49 triliun rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengklaim adanya penurunan signifikan terkait angka judi online di Indonesia. Menurut data terbaru, Kementerian Komunikasi Informatika telah memutus akses pada 3.277.834 konten yang bermuatan judo. Selain itu, 25.500 disisipkan halaman judi di situs lembaga pendidikan serta 26.569 di lembaga pemerintahan juga telah ditangani. Selanjutnya, sebanyak 573 akun e-wallet yang terindikasi terkait dengan judi online telah diajukan ke Bank Indonesia untuk ditindak. Serta 7.499 rekening bank telah diajukan ke OJK untuk diblokir. Pemutusan akses judi online sebanyak 3,277.834 konten bermuatan judi online. Penanganan 25.500 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan 26.569 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan. Pengajuan 573 akun e-wallet terkait judi online ke Bank Indonesia dan permohonan pemblokiran 7.499 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu juga kita sudah menyampaikan keyword terkait judi online kepada Google sejumlah 20.770 keyword. Sedangkan ke Meta sebanyak 5.031 keyword. Menurut data dari PPATK, terjadi penurunan sebesar 50% dalam akses masyarakat ke situs judi online per Juli 2024. Selain itu, jumlah deposit masyarakat dalam situs judi online menurun. Hingga 34,49 triliun rupiah. Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia Pandu Syahrir mengungkapkan data mengejutkan tentang judi online di Indonesia. Menurutnya ada sekitar 4 juta pemain judi online di tanah air dengan 80.000 diantaranya merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Ya, selain itu 11% pemain judi online berada dalam rentang usia 10 hingga 20 tahun menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia sangat rentan terhadap bahaya ini. Aftek bersama dengan perusahaan fintech dan pemerintah telah menggalang kolaborasi untuk memperkuat upaya melawan judi online. Salah satu langkah yang ditempuh adalah kampanye #StopJudol bareng-bareng yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko besar yang ditimbulkan oleh judi online. Aftek juga menekankan pentingnya edukasi publik dalam menghadapi maraknya praktik judi online. Pandu menjelaskan bahwa selain kampanye publik, Aftek berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya besar judi online. Penipuan judi online juga mengancam masa depan Indonesia. Dengan pemain judi online mencapai 4 juta orang dan 80.000 diantaranya anak-anak di bawah 10 tahun. Dan 440.000 atau 11% berada dalam rentang usia 10-20 tahun. Ini tantangan yang harus kita tindak dengan langkah-langkah konkret. Acara ngopi atau ngobrol bareng Kominfo adalah komitmen kami di Aftek dan para pelaku industri fintech untuk bersama dengan regulator memerangi praktek penipuan. Sehari sebelumnya Presiden Jokowi mengumpulkan petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta seluruh aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan nasional dan politik dan memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus. Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kamis siang. Didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri, Jokowi memberikan arahan terkait stabilitas keamanan nasional.
Jokowi juga meminta seluruh personel TNI Polri menjaga stabilitas keamanan nasional jelang Pilkada serentak pada November 2024, termasuk keamanan politik jelang transisi pemerintahan pada Oktober mendatang. Agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga sempat merespon isu terkait dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden usai purna tugas. Semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di dua hal tadi. Ya sangat baik karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk, saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru, Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana. Saya mau pulang ke Solo. Pulang ke Solo, Pak. Ya, saya sampaikan pulang ke Solo, tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Jokowi juga meminta maaf terkait kinerja dalam 1 dekade kepemimpinannya sebelum resmi purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Julhilmi, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi pelaporan oleh Komite Solidaritas Profesi ke Barreskrim Polri. Pelaporan dilayangkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait adanya pemerasan hingga puluhan juta rupiah terhadap almarhumah Dr. Aulia. Komite Solidaritas Profesi menilai Menkes Budi Gunadi Sadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Hal itu berkaitan dengan ucapan Menkes soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap almarhumah Dr. Aulia senilai hingga puluhan juta rupiah. Namun laporan tersebut ditolak Barreskrim. Penyidik meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan. Kemarin Komite Solidaritas Profesi melaporkan ke Barreskrim, itu responnya gimana ya Pak? Iya Pak, mesti tanya ke Barreskrim, setahu saya sama Barreskrim nggak diterima. Difasilitasi untuk mediasi itu udah ada informasi belum Pak? Saya belum dikontak. Kalau diundang untuk audiensi mau Pak? Ya, artinya kalau mereka mau datang, silakan. Ya. Oke. Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan terus melakukan evaluasi terkait kasus dugaan perundungan yang dialami Dr. Aulia Risma selaku mahasiswi PPDS Universitas Diponegoro Semarang. Wakil Menteri Kesehatan Dakte Saksono Harbuwono mengatakan jika hasil penelusuran kepolisian ditemukan benar ada perundungan, maka Kemenkes akan memperbaiki sistem. Tak hanya itu, Dante mengatakan budaya senioritas kerap menjadi penyebab perilaku perundungan. Kita melakukan evaluasi apa yang terjadi pada Dr. Aulia Risma, dan ini sampai sekarang kita ikut sertakan kepolisian untuk mengidentifikasi apakah ini berkaitan dengan perundungan atau tidak. Nanti kita tunggu laporan dari kepolisian bahwa ini berkaitan dengan perundungan atau tidak. Mungkin dalam waktu dekat, seminggu ke depan lah kita punya laporan dari kepolisian tentang perundungan ini. Tapi masalah kalau memang ada perundungan, maka kita harus perbaiki sistemnya. Dan kita juga melakukan koordinasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Kemendikbud untuk melakukan koordinasi secara menyeluruh aspek perundungan, tidak hanya tentang kasus Dr. Aulia Risma, tetapi dengan semua kasus perundungan yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi biasanya yang menyebabkan perundungan itu adalah budaya senioritas. Budaya senioritas karena supervisi dilakukan oleh para seniornya. Kemudian pendidikan dan kemampuan medis itu diajarkan oleh para seniornya. Jadi kalau mereka mau diajari, mereka harus melakukan sesuatu. Nah, ini cikal bakal perundungan. Ini harus kita selesaikan, harus kita buat sistem pendidikan yang baik di Indonesia sehingga perundungan tidak terjadi di
dengan motif apapun. Baik itu perundungan verbal, non-verbal, perundungan sosial, perundungan baik elektronik, maupun perundungan-perundungan yang lain. Ya, pemirsa, saksikan perbincangan hangat Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono bersama rekan kami Priska Papilaya hanya di One on One Sido News TV malam ini. Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami terhubung dengan Bribda Eklesia dari Anti-MC Polri yang kini berada di, maksud kami Brigadir Traslinda dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan di studio Anti-MC Polri. Silakan Brigadir. Ya baik, terima kasih Juno di studio, dan selamat sore pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV TMC Korlantas Polri di sejumlah wilayah. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami pada sore hari ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan berakhirnya jam perkantoran. Baik itu di jalur flyover yang akan dari Tandian yang akan mengarah ke Pancoran, di jalur arteri Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan. Pada sore hari ini mengalami kepadatan kendaraan. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan maksimum serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk jalur tol dalam kota Pancoran yang maksud kami dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran pada sore hari ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kita tinggalkan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Puncak saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah sebaliknya juga masih dalam keadaan ramai lancar. Namun antisipasi dari pantauan CCTV kami, kawasan ini tergenang air imbas beberapa saat lalu diguyur hujan. Untuk itu bagi pengendara roda 2 agar selalu berhati-hati antisipasi genangan air di sepanjang kawasan ini. Dari Taman Safari selanjutnya kita beralih ke Yogyakarta, tepatnya dari Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja yang akan mengarah ke Kaliurang saat ini mengalami antrian di belakang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dengan kendaraan dari Mangguharjo, Solo yang akan mengarah ke Jombor mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami harapkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu parkir di belakang garis stop, mengingat ada hak pejalan kaki di zebra cross. Dan tentunya untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang Jimbranan, Nusa Dua, Bali. Arus lalu lintas dari arah Airport Ngurah Rai yang akan mengarah ke Nusa Dua pada saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari Airport Taksi Ngurah Rai yang akan mengarah ke kampus Universitas Udayana juga dalam keadaan ramai lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan diri Anda juga pengendara lainnya. Dan juga pemirsa di rumah, bagi Anda yang akan melakukan libur akhir pekan, tentunya periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kemudian apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak, hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Juno, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.